Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini, tanggal 27 Mei 2026, kita akan membedah bagaimana kondisi makro sedang memberikan tekanan nyata pada pergerakan aset kripto. Pasar saat ini sedang dalam fase yang cukup menantang dengan sentimen yang cenderung defensif. Mari kita ikuti perkembangan terbaru untuk memahami arah market ke depan. Penting untuk dipahami bahwa seluruh pembahasan dalam video ini bertujuan untuk edukasi dan analisis objektif saja. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk melakukan aktivitas transaksi apapun. Keputusan investasi tetap berada sepenuhnya di tangan masing-masing pihak. Gunakan analisis ini sebagai tambahan referensi dalam riset mandiri Anda. Perhatian tertuju pada rilis data ekonomi global. Hari ini kita memantau data inflasi atau CPI dari Australia, serta keputusan suku bunga dari Bank Sentral Selandia Baru. Sementara itu, untuk besok dan lusa, data Core PCE Price Index dan angka GDP dari Amerika Serikat akan menjadi perhatian utama pasar yang bisa memicu volatilitas jangka pendek. Kabar pertama datang dari yield obligasi Amerika Serikat yang terus merangkak naik dalam 24 jam terakhir. Kondisi ini membuat aset yang lebih aman seperti surat utang pemerintah terlihat jauh lebih menarik dibandingkan aset beresiko. Ujung-ujungnya, selera investor terhadap kripto pun jadi berkurang. Selanjutnya, pergeseran ekspektasi kebijakan Federal Reserve semakin mempertegas posisi hawkish mereka. Data inflasi yang tetap alot membuat pasar kini mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi di tahun ini. Ini jelas menjadi sentimen negatif karena biaya modal akan semakin mahal menurut ekspektasi pelaku pasar. Terakhir, tensi geopolitik global kembali menghangat dan memberikan tekanan tambahan. Situasi yang tidak pasti di Timur Tengah cenderung membuat likuiditas di pasar kripto mengering karena investor lebih memilih memegang aset fisik atau kas. Situasi ini memang membuat pergerakan harga aset digital menjadi cukup fluktuatif. Indeks Fear and Greed hari ini berada di angka 37, yang menandakan kondisi fear atau ketakutan. Suasana hati pelaku pasar saat ini mencerminkan kehati-hatian yang cukup tinggi, di mana tekanan jual masih terasa karena ketidakpastian yang membayangi market secara keseluruhan. Jika kita melihat indikator P-Cycle Top, saat ini posisinya masih jauh dari titik peringatan. Harga Bitcoin saat ini masih berada di bawah moving average 350 hari, yang artinya lampu peringatan untuk fase puncak siklus belum menyala. Kita masih memiliki ruang yang cukup lebar di sini. Puel multiple saat ini berada di level 0,93. Angka ini menunjukkan bahwa profitabilitas penambang masih berada di zona yang cukup stabil dan belum mencapai tahapan jenuh yang biasanya menjadi tanda awal pembalikan tren besar pada puncak siklus. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau, mayoritas masih menunjukkan kondisi yang mendukung fase akumulasi atau konsolidasi. Belum ada indikator utama yang memicu sinyal untuk berpindah ke zona distribusi atau exit. Secara objektif, market masih berada di area yang cukup tenang. Seluruh analisis yang kami sajikan adalah murni untuk tujuan edukatif. Selalu ingat bahwa pasar kripto memiliki risiko volatilitas yang tinggi. Lakukan riset mandiri yang mendalam sebelum membuat keputusan apapun. Terima kasih telah menyimak pembahasan hari ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.